Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadan Fitroni dari PJJ Teknik Informatika Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan menjelaskan terkait analisis prediksi cuaca menggunakan algoritma random forest dan parameter cuaca. Ini ditujukan untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Data Science. Baiklah, dari sisi latar belakang, jadi cuaca itu mempengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk kesehatan dan ekonomi. Jadi pentingnya prediksi cuaca bisa digunakan untuk sektor pertanian, transportasi, dan manajemen bencana. Nah, pemilihan model menggunakan random forest dipilih karena kemampuan menangani dataset kompleks dan memberikan estimasi pentingnya variabel. Dataset ini bersih ya dari nilai hilang dan duplikat, juga telah melalui proses encoding untuk mengubah fitur kategori menjadi numerik untuk penerapan model machine learning-nya. Kemudian deskripsi dataset, sumbernya dari website Kaggle dengan 13.200 record data dengan 11 fitur ya. Di antaranya ada temperatur, humidity, kelembaban, wind speed, precipitation, cloud cover, atmospheric pressure, UV index, season, visibility, location, dan weather type. Nah, kemudian tahapan penelitian. Jadi ada proses pengumpulan data, preprosesi, pembagian data, pemodelan, serta evaluasi model. Kemudian pemodelannya menggunakan random forest classifier, menggunakan grid search CV untuk optimisasi hyperparameter. Evaluasi modelnya ada accuracy, precision, recall, dan F1 score. Tools yang digunakan adalah Python ya, dengan library Pandas, NumPy, Matplotlib, dan Seaborn, serta scikit-learn, dan Google Colab untuk editornya. Nah, random forest sendiri itu merupakan model machine learning yang terdiri dari sejumlah besar pohon keputusan individual yang bekerja sama. Jadi setiap pohon itu memberikan prediksi, dan model random forest mengambil suara mayoritas dari semua pohon untuk menentukan prediksi akhir. Model ini sangat baik ya dalam menangani dataset dengan fitur nonlinear dan interaksi antara fitur. Nah, berikutnya adalah langkah-langkah pembentukan model. Jadi pertama, model random forest itu dibentuk dengan beberapa pohon keputusan. Jadi setiap pohon keputusan dilatih dengan subset data yang berbeda dan dengan subset fitur yang berbeda untuk menghasilkan prediksi yang beragam. Kedua, menggunakan grid search CV untuk menemukan kombinasi hyperparameter terbaik seperti jumlah pohon dalam hutan atau N estimators dan kedalaman maksimum pohon atau max depth. Nah, ketiga, model dilatih dengan data latih menggunakan parameter terbaik yang ditemukan dari pencarian hyperparameter. Nah, berikutnya adalah hasil dan pembahasan. Jadi model random forest ini tuh berhasil ya mencapai akurasi yang cukup tinggi dalam mengklasifikasikan tipe cuaca berdasarkan dataset yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa fitur-fitur seperti suhu, kelembaban, kecepatan angin, dan indeks UV cukup informatif dalam membedakan berbagai jenis cuacanya. Nah, berdasarkan dataset cuaca ini, beberapa hasil utama yang dapat dirangkum adalah sebagai berikut nih. Jadi suhu kisaran 10-20 derajat Celcius. Kelembaban umumnya di bawah 50% pada hari yang cerah, namun pada cuaca lainnya di atas 50%. Kecepatan angin biasanya di bawah 20 km per jam. Dan presipitasi pada hari cerah dan berawan, presipitasi biasanya rata-rata. Namun pada hari hujan dan bersalju, presipitasi cenderung lebih tinggi. Nah, indeks UV lebih tinggi dari pada hari yang cerah dibandingkan jenis cuaca lainnya ya. Tipe cuaca seperti cuaca hujan, berawan, dan cerah seragam di semua musim, namun cuaca bersalju berbeda. Lokasi di pegunungan, sebagian besar hari memiliki awan, baik mendung atau berawan. Di daerah pantai dan daratan, distribusinya serupa dengan di pegunungan. Korelasi fitur, terdapat korelasi negatif ya yang signifikan antara kelembaban dan jenis cuaca, serta antara penutup awan dan jenis cuaca. Indeks UV memiliki fitur korelasi positif ya dengan jenis cuaca yang menunjukkan bahwa cuaca cerah biasanya memiliki indeks UV yang lebih tinggi. Nah, berikutnya adalah
hasil ya, model klasifikasi dengan random forest. Jadi nilai akurasinya itu diperoleh 91,06% dengan rata-rata F1 score itu 0,9107. Bisa kita lihat juga di sini ada recall dan precisionnya juga cukup bagus ya. Nah, berikutnya adalah visualisasi. Jadi kita menggunakan heatmap correlation untuk mengetahui hubungan korelasi antara variabel di dalam dataset ya. Nah, ini adalah gambar atau visualisasi dari correlation ya antar dataset, antar variabel di dalam datasetnya. Nah, dari hasil berikut kita bisa menarik kesimpulan kelembaban dan presentasi hujan ya, nilai korelasinya 0,64. Jadi menunjukkan bahwa ketika kelembaban meningkat, presentasi hujan juga cenderung meningkat. Nah, kecepatan angin dan presentasi hujan, nilai korelasinya 0,44 menunjukkan bahwa kecepatan angin yang lebih tinggi cenderung berkaitan dengan presentasi hujan yang lebih tinggi. Kemudian ada suhu dan indeks UV, nilai korelasinya itu 0,37. Nah, ini menunjukkan bahwa suhu yang lebih tinggi cenderung berkaitan dengan indeks UV yang lebih tinggi. Kemudian suhu dan musim. Nah, nilai korelasinya itu 0,38, menunjukkan bahwa suhu bervariasi sesuai dengan musimnya. Dan kelembaban dan tutupan awan, nilai korelasinya 0,37, menunjukkan bahwa ketika kelembaban meningkat, tutupan awan juga cenderung meningkat. Nah, berikut adalah diagram ya, dan ini beberapa fungsi di dalam penggunaan diagram seperti box plot atau histogram, diagram batang, pie chart, dan lain-lain. Jadi kita bisa mengidentifikasi pola dan tren, ada analisis hubungan antar variabel, visualisasi distribusi data, dan membantu pengambilan keputusan. Nah, berikut adalah beberapa distribusi data ya, seperti temperatur, humidity, wind speed, precipitation, kemudian ada cloud cover, atmospheric pressure, UV index, dan season. Kita bisa lihat distribusi datanya ya, dan juga berdasarkan weather type-nya gitu. Nah, kemudian ini ada distribusi juga untuk visibility dalam kilometer serta distribusi location ya. Nah, kemudian di sini ada juga pie chart ya yang menggambarkan cloud on location nih. Kita bisa lihat di sini ada inland, coastal, dan mountain ya. Dan sini ada juga jenis ini ya, ada overcast, partly cloud, dan clear. Ini ya. Kemudian di sebelah kanannya ada pie chart cloud by season ya. Ada winter, spring, summer, dan autumn. Oke. Berikut adalah kesimpulan dan saran dari hasil percobaan dataset ini. Nah, jadi akurasi model ya. Jadi akurasi yang diperoleh itu 91,06% menunjukkan bahwa model ini efektif dalam mengklasifikasikan tipe cuaca berdasarkan fitur-fitur yang tersedia. Pentingnya fitur nih, fitur seperti suhu, kelembapan, kecepatan angin, indeks UV terbukti signifikan dalam menentukan jenis cuaca. Terutama suhu dan kelembapan memainkan peranan penting dalam memisahkan hari-hari cerah dari hari-hari dengan cuaca buruk seperti hujan atau bersalju. Kemudian korelasi. Korelasi yang ditemukan antara fitur-fitur seperti penutup awan dan indeks UV dengan jenis cuaca yang memberikan wawasan tambahan tentang bagaimana kondisi atmosfer tertentu terkait dengan cuaca yang terjadi. Dan pengaruh lokasi dan musim ini, distribusi jenis cuaca juga bervariasi ya berdasarkan lokasi geografis dan musim. Hal ini menunjukkan bahwa faktor geografis dan waktu dalam setahun berpengaruh terhadap kondisi cuacanya. Nah, berikut sarannya adalah penggunaan data yang lebih luas, kemudian kita juga bisa menggunakan penerapan model lain seperti SVM atau neural network, kemudian peningkatan resolusi data, dan bisa juga ada aplikasi praktis seperti mobile atau website gitu ya. Baiklah, saya rasa cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.